tentang negarawan, saya melihat topik ini penting dibahas saat ini. Kenapa? Saya menangkap ada kegamangan tentang bagaimana bersikap menghadapi pemerintahan yang baru. Jadi pihak yang mendukung politis yang menang, tentu dengan riang gembira mendukung, berharap mendapat jabatan atau dampak dari kemenangan. Namun bagi pihak yang dikalahkan, hal ini menjadi tidak mudah. Mendukung pemerintahan baru dapat berisiko dengan distigma sebagai penjilat, sebagai pengkhianat oleh kelompoknya. Pilihan yang harus diambil adalah sebagai oposisi. Ini pilihan yang baik. Berperan untuk mengkritisi pemerintah, mengkritisi berjalannya sistem hukum dan kebijakan negara, mengecek bagaimana implementasi kebijakan hukum di masyarakat. Secara murni, pihak oposisi harus berada di luar sistem pemerintahan. Nah, pilihan untuk tidak melibatkan diri dalam sistem pemerintahan ini harus dengan kesadaran bahwa dampaknya adalah melepas semua kesempatan atau celah untuk perjuangan dalam sistem birokrasi negara. Ini artinya tidak ada pihak yang mengawasi dari sisi internal, tidak ada pihak yang ikut bicara menentukan kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintahan yang baru. Bukan untuk waktu 1-2 hari ya, teorinya minimal ya selama 5 tahun atau mungkin lebih panjang lagi, bisa 10 atau 15 tahun ya. Kita perlu bersikap kritis untuk memutuskan pilihan mana yang diambil. Pilihan masuk dalam sistem atau teguh menjadi oposan murni, ya semua ada dampaknya. Oposan dapat berteriak sangat keras, mengkritisi setajam-tajamnya. Ini baik dari sisi kampanye nilai atau konsep yang diperjuangkan. Kelemahannya, ya teriakan ini sering hanya dianggap angin, atau dibenturkan dengan kebijakan polisional jika dianggap mengganggu. Hasilnya tidak terukur. Sementara pilihan untuk melibatkan diri dalam sistem mungkin akan menempatkan pada posisi pengambil keputusan, penentu kebijakan, atau pelaksana program. Di posisi ini tentu tak bisa frontal. Mungkin kerap akan harus menelan kegundahan saat kehendak pribadi tidak sesuai dengan perintah yang diemban. Perjuangan maksimalnya hanya dalam level memastikan bahwa tidak ada korupsi dan ya rakyat mendapat semaksimal dari program atau keputusan yang dijalankannya. Apapun pilihannya, sikap sebagai negarawan harus menjadi sikap seorang pejuang kemanusiaan. Berjuang dengan cerdas, paham sistem politik, paham hukum dan sosial, dan tujuan sepenuhnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurut Cambridge Dictionary, negarawan atau statesman itu adalah a skill, experienced, respected political leader or figure, seorang pemimpin atau tokoh politik yang terampil, berpengalaman, dan dihormati. Menurut Merriam-Webster Dictionary, a wise, skillful, and respected political leader atau seorang pemimpin politik yang bijaksana, terampil, dan dihormati. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negarawan adalah ahli dalam ketatanegaraan, ahli dalam menjalankan negara atau pemerintahan, pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan, atau mengelola masalah negara dengan kebijakan dan kebijaksanaan dan kewibawaan. Di sini semua definisi itu merujuk pada keahlian bernegara, kebijakan, terampil atau ahli, punya pandangan ke depan dalam mengelola negara. Jadi bukan kacamata kuda tentunya ya, tapi pandangan yang jauh ke depan. Hal yang dinafaskan dalam makna negarawan adalah ini tentang kehormatan perjuangan dalam konteks negara. Negarawan konteksnya adalah negara, sesuatu yang luas dan besar, sesuatu yang mencakup seluruh rakyat Indonesia, sesuatu yang jangka panjang dan terhormat. Jadi negarawan itu bukan sekedar politisi yang partisan, yang kesetiaannya itu pada ketua partai atau ideologi pribadi, ideologi kelompok, apalagi kepentingan golongan atau pribadi atau oligarkinya ya. Negarawan akan berpikir, bertindak untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat banyak. Ada banyak tokoh negarawan di Indonesia yang saya kagumi. Tokoh yang berjuang dalam sistem misalnya, ada 2 tokoh yang saya ingat saat ini, Bung Hatta dan Johannes Lemena. Bung Hatta
Ini seorang negarawan yang jujur, sederhana, berintegritas. Bung Hatta memilih merahasiakan kebijakan pemotongan nilai uang, bahkan dari keluarganya sendiri. Walau tindakan ini membuat keluarganya jadi sama seperti seluruh rakyat Indonesia, mengalami kesulitan keuangan. Tindakan menjaga rahasia negara, mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan demi kesejahteraan negara secara keseluruhan, ini tindakan negarawan. Yang dia pikirkan dan dipentingkan adalah kepentingan bangsa. Jadi bukan kepentingan dirinya, keluarganya, atau kelompoknya saja, tapi kepentingan seluruh bangsa. Bung Hatta tidak korupsi, pun pada hal-hal yang kecil. Misalnya sisa biaya berobat. Dicatat bahwa kalaupun tidak ada yang kalaupun dia tidak mengembalikan ya, tidak akan ada yang tahu. Tapi ia memilih jalan integritas. Satu teladan yang saya sangat hormati. Orang yang memilih jalan integritas. Yohanes Lemena, tokoh yang dipuji oleh Bung Karno sebagai orang yang paling jujur. Dia berjuang tanpa memperkaya diri. Walau posisinya Menteri Kesehatan Indonesia, namun dia dalam posisi sangat sederhana, miskin ya. Bahkan untuk membeli pakaian yang pantas pun, untuk mewakili Indonesia di forum internasional, itu dia tidak ada. Jadi tercatat bahwa dia pernah harus memakai baju dan dasi yang dipinjam dari seorang teman saat dia harus bicara mewakili negara kita. Lemena adalah tokoh yang mengintegrasikan institusi kesehatan di bawah satu pimpinan agar lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan. Saya selalu mengagumi orang-orang yang menjaga integritas, menjaga kesederhanaan, kejujuran dalam perjuangan, walaupun punya kesempatan besar, punya akses, dan tidak ada yang tahu mungkin jika mengambil keuntungan dari situasi yang dimilikinya. Tokoh yang berjuang di luar sistem, contohnya Romo Mangun. Romo Mangun berjuang membela rakyat Kedung Ombo, Kalicode. Dia hidup bersama rakyat yang dibelanya. Dia mendidik mereka untuk berani kritis, membela kebenaran tanpa kompromi. Dia menjaga hidupnya bersih sampai akhir hayatnya. Dia menjadi kitab yang terbuka, yang semua orang bisa melihat bagaimana dia hidup, apa yang dia kenakan, apa yang dia makan, apa yang dia miliki. Semua ditujukan untuk siapa? Untuk rakyat yang bersama dengan dia. Pilihan apapun menurut saya sama baiknya. Ya tidak perlu saling menegasi atau dipertentangkan ya. Yang jelas pilihan-pilihan itu adalah proses uji integritas. Rakyat punya kepekaan. Mereka dapat merasakan kepentingan siapa yang dibela, pribadi, partai, golongan, atau bangsa.